Jelas Nabi Ibrahim yang kirim salam kepada kita ketika Mi'raj, dan ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bukan hanya mendoakan umatnya, tapi Nabi Ibrahim juga mendoakan Nabi Muhammad, keluarganya, dan juga umatnya semuanya. Kita kalau sholat secara fikih, Allahu Akbar, ada tamu, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Batal. Tapi ada satu Nabi, justru kita wajib lempar salam sama, bukan jawab salam. Justru kita wajib memulai salam kepada beliau. Dan kafnya kaf khitab, bukan assalamualaikum. Kata ganti orang kedua, berarti ada lawan bicara walaupun kita nggak kelihatan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Penghormatan kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah tanpa harus kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Anta babullah. Fa ayyumri'in ata min ghairika la yadkhul. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, hadirin sekalian hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya anak, dikasih nama siapapun anak kita, putra-putra kita dengan nama-nama para nabi bagus. Tapi sepanjang mata kita tahu nggak ada keutamaan khusus. Oh, kalau kasih nama fulan begini dari nama para nabi nggak ada. Tapi untuk nama Rasulullah banyak. Riwayat khusus banyak. Di antaranya Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan sami'tu ahlal Madinah yaqulu. Aku pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, "Ma min ahli baitin wa fihim man ismuhu Muhammad." Enggak ada rumah jika ada satu saja di antara rumah tersebut penghuni yang bernama Muhammad illa kecuali ruziqu rizqa khair. Kecuali semua penghuni rumah tersebut mendapat rezeki kebaikan barokah nama Rasulullah SAW. Rezeki kebaikan bukan hanya bicara tentang materi. Sehat itu lebih penting dari materi. Buktinya orang kalau sakit siap menghabiskan uang berapapun untuk membeli sehatnya kembali. Rumah tangga akor itu lebih mahal daripada materi. Anak nggak ganyang itu lebih mahal daripada rezeki kebaikan barokah nama Rasulullah SAW. Malah Rasulullah dalam musnadnya Imam Al-Harith diriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu thalathatun minal walad." Barang siapa seorang bapak atau ibu yang punya anak 3 anak laki, walam yusammi ahadahum bi Muhammad, tapi satu saja enggak ada yang dikasih nama Muhammad, maka dicela oleh Nabi dengan sabda beliau, faqad jahil. Ceroboh. Makanya Imam Ghazali namanya Muhammad, abahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Punya saudara Imam Ghazali dikasih nama Ahmad oleh ayahnya. Punya anak Imam Ghazali dikasih nama Hamid. Khairul asma ma'ubbi thumma ma'humid. Sebaik-baik nama itu yang ada Abdulnya, Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman dan seterusnya, atau ma'humid, atau yang diambil daripada nama-nama Rasul Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Dicela oleh Nabi. Nabi yang bilang. Bahasa kasarnya bodoh. Nabi yang bilang, kalau sampai ada di antara kita punya anak 3 anak laki, 1 dari nama Muhammad, bodoh. Kecerobohan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Punya anak dikasih nama Muhammad. Ketika santrinya tanya, kenapa engkau beri nama anakmu Muhammad sedangkan engkau sendiri wahai imam namanya sudah Muhammad? Ketahuilah tidak ada nama yang paling dicinta oleh Allah kecuali nama Muhammad. Maka aku cinta sama anakku dan tidak aku semakin kepada anakku kecuali nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadi." Nanti ada di hari kiamat akan ada seruan dari malaikat. Man minkum ismuh Muhammad. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kita semua dipanggil namanya. Jangan kita, para anbiya dipanggil nama-nama mereka takut saat itu. Nabi Adam dipanggil oleh Allah, ingat pernah makan buah khuldi. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ingat pernah menampar orang mati. Nabi Sulaiman dipanggil oleh Allah, ingat beliau adalah nabi yang paling kaya. Urusannya panjang. Min aina akhadhah wa fima anfa'ah. Kalau seandainya Nabi dihisab. Nabi Daud dipanggil, takut Nabi Daud. Kenapa? Sudah punya 99 istri, masih bingung istrinya orang saat itu. Tapi bukan secara panjang ceritanya, bukan untuk mengambil atau merebut istrinya orang, enggak. Punya prajuritnya disuruh perang.
Dalam hati, kalau sampai meninggal di prajuritku, berarti istrinya adalah rezekiku. Tapi kalau enggak, berarti rezekinya dia. Selesai. Tapi itu guru oleh Allah, diperintah oleh Allah sujud. Jangan bangkit kecuali atas perintahku, wahai Daud. Sampai lumutan baru bangkit. Diperintah bangkit oleh Allah. Setiap nabi dipanggil oleh Allah. Jangan kita takut, karena nggak ada nabi yang nggak punya salah, kecuali Habibuna Muhammad. Hari akhirat adalah hari yang menakutkan. Tapi hari akhirat bagi Nabi, yauma la yukhzillahu nabi. Hari akhirat adalah hari di mana Allah tidak akan membuat Nabi sedih dan kecewa. Hari akhirat bukan hari yang membuat Nabi khawatir. Idza kana yaumul qiyamah nada munadin, kata sahabat Abdullah bin Abbas, nanti di hari kiamat akan ada seruan dari malaikat, siapa di antara kalian bernama Muhammad, berdiri. Bisa kita bayangkan hari kiamat seperti itu. Kalau pemilik nama asli Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman. Tapi kita, walaupun nama kita Muhammad, siapa kita dibandingkan Rasulullah? Nabi aja khawatir dan takut ketika dipanggil oleh Allah. Mereka takut. Walaupun mereka tahu siapa di antara kalian namanya Muhammad, berdiri. Takut mereka atas apa yang mereka saksikan saat itu, hal ehwal daripada hari kiamat. Tapi kata malaikat apa? Udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Tapi ketahuilah, siapa orang tua ngasih nama Muhammad atau dirinya sendiri bernama Muhammad, tapi tidak mewarisi akhlak, ilmu, ibadah, dan kesolehan Rasulullah SAW, maka itu adalah pemalsuan nama Rasulullah SAW. Tapi memberi nama Muhammad itu adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu jalan agar anak kita menjadi anak yang baik. Bukan satu-satunya, tapi itu adalah langkah pertama dari orang tua ketika menyematkan anaknya kepada dengan nama Muhammad. Itu langkah pertama, karena kita pantas dan layak kalau kita berhusnudzon bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang namanya Muhammad kemudian masuk neraka. Mungkin di akhir umurnya dia akan dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita menyaksikan hal seperti itu. Akhirnya masuk surga. Bahkan dalam kitab Risalah Ibadat ada seorang pemuda ahli maksiat. Singkat cerita, setiap Ramadan hormat Ramadan. Kalau sudah Ramadan tobat. Akhirnya masuk surga. Ternyata namanya adalah Muhammad. Karena itu hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Maka apakah pantas kita katakan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa? Kita memuji saat ini nggak ada kecuali memuji salah satu makhluk Allah yang paling mulia. Maka tentu memuji Nabi Muhammad adalah memuji zat yang menciptakan dan memuliakan beliau. Nonsen, kita katakan muji Nabi Muhammad nggak muji Allah itu nggak mungkin, nggak logis. Anda bertamu ke rumah saya kasih teh manis, Anda puji tehnya, masa saya mantau? Masa saya marah? Nggak mungkin. Muji Nabi itu muji Allah, karena Nabi tidak mulia dengan sendirinya dan tidak wujud dengan sendiri. Ada yang menciptakan dan ada yang memuliakan. Otomatis kalau kita muji pelangi aja karena Allah, apalagi muji Rasulullah SAW. Kita duduk sekarang ada dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kita duduk sekarang dalam rangka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka beruntunglah buat kita yang diberi taufik, hidayah, kemudahan untuk bisa mengagungkan syiar Allah yang paling utama, yaitu adalah baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita sekarang mendapat ridho dari Allah dan nafkah khosor daripada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapat tafsir asrar nafahat daripada wali bin Aulid dan Habibullah bin Ali Haddad, dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana saat ini ya, pertemuan ini mudah-mudahan menjadi tanda awal bahwa kita akan ketemu dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dirasa terlalu panjang atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله
المذكور بكل اللسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القدير يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. خير الراحمين. والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا فأهل البر يهدى وتقى رب وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخل اتقياء علماء نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرا بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون وقنا تاتينا رسل الملوك واغفر واستر انت رب من ستر وصلاة الله تنسى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصحاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعد برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن بر وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الرضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الرواتب واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد خاص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. أفضل الذكر بعد من